Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah analisa laporan keuangan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu materi mengenai analisis laba kotor. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya Jia Hairunisa sebagai moderator sekaligus pemateri, lalu ada teman saya Asri Nur Ajijah sebagai pemateri, juga ada Natasha Putri sebagai pemateri. Baik, langsung saja untuk pemaparan soal pertama akan langsung dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya saya persilakan. Data laporan perhitungan laba rugi PT Atayasa akhir tahun 2018 yang diperbandingkan dengan tahun 2019 menunjukkan informasi sebagai berikut. Untuk penjualan neto di tahun 2018 sebesar Rp200.000, untuk tahun 2019 sebesar Rp253.000, maka kenaikannya sebesar Rp53.000. Untuk harga pokok penjualan di tahun 2018 sebesar Rp150.000, untuk tahun 2019 sebesar Rp181.125, maka kenaikannya yaitu Rp31.125. Untuk laba kotor sebesar Rp50.000, di tahun 2019 sebesar Rp71.875, maka kenaikannya Rp21.875. Kuantitas yang dijual di tahun 2018 sebesar 1.000, di tahun 2019 sebesar 1.150, maka kenaikannya sebesar 150. Untuk harga jual persatuan di tahun 2018 sebesar Rp200, di tahun 2019 sebesar Rp220, maka kenaikannya Rp20. Harga pokok persatuan 2018 sebesar 150, untuk tahun 2019 sebesar Rp157.50, kenaikannya Rp7,50. Ditanyakan, hitunglah analisis perubahan laba kotor pada perusahaan tersebut. Untuk langkah pertama, menghitung perubahan laba kotor yang disebabkan oleh faktor penjualan atau faktor kualitas penjualan dan faktor harga jual. Faktor harga jual sama dengan HJ2 dikurang HJ1 dikali K2 atau sama dengan 220 dikurang 200 dikali 1150, maka hasilnya Rp23.000. Untuk faktor kualitas penjualan sama dengan K2 dikurang K1 dikali HJ1 atau 1150 dikurang 1000 dikali 1150, maka dihasilkan Rp30.000. Karena terjadi kenaikan pada kuantitas yang dijual, maka nominal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan laba. Catatannya yaitu HJ1 sama dengan harga jual pada tahun 2018, HJ2 harga jual pada tahun 2019, K1 merupakan kuantitas yang dijual pada tahun 2018, K2 kuantitas yang dijual pada tahun 2019. Untuk langkah kedua, menghitung perubahan laba kotor yang disebabkan oleh faktor HPP. Faktor HPP persatuan sama dengan HPP2 dikurang HPP1 dikali K2 atau Rp157.50 dikurang 150 dikali 1150 sama dengan Rp8.625. Kemudian faktor kualitas HPP sama dengan K2 dikurang K1 dikali HPP1 atau 1150 dikurang 1000 dikali 150, yaitu 22.500. Bahwa perusahaan mengalami kerugian karena terjadi kenaikan kuantitas yang dijual pada tahun 2019. Data produk yang akan diproduksi oleh perusahaan PT Atayasa Aksesoris yaitu tas, sepatu, dan jaket. Harga jual per unit tas, sepatu, dan jaket adalah untuk tas Rp170.000, untuk sepatu Rp140.000, dan untuk jaket Rp120.000. Harga pokok per unit tas, sepatu, dan jaket adalah untuk tas Rp100.000, untuk sepatu Rp90.000, dan untuk jaket Rp80.000. Dari sepatu dan jaket dan tas diperoleh laba kotor per unitnya, yaitu untuk tas Rp70.000, sepatu Rp50.000, dan jaket Rp40.000. Ada jumlah volume penjualan dalam tas, sepatu, dan jaket. Dari laba kotor per unit
tadi kita bisa hitung berapa perolehan laba kotor secara keseluruhan, yaitu untuk tas penjualan per unit dikali laba per unit diperoleh laba kotor keseluruhan. Selanjutnya kita hitung realisasi laba kotor keseluruhan. Yang pertama kita lihat dulu untuk total penjualan realisasinya. Data ini diperoleh dengan perhitungan yang sama seperti menghitung target tadi untuk harga pokok penjualan, berarti perhitungannya realisasi harga kotor dikalikan dengan realisasi penjualan unit. Untuk laba kotor secara keseluruhan diperoleh secara total tas, sepatu, dan jaket. Laporan realisasi anggaran laba kotor PT Atayasa. Di sini analisis dari laporan realisasi anggaran laba kotor tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak mampu mencapai target laba yang diharapkan. Analisis penyebabnya yaitu adanya kenaikan HPP, kemudian adanya kenaikan harga jual per unit, dan volume unit penjualan tidak tercapai. Selanjutnya soal nomor 3, diketahui laporan perubahan laba rugi pada PT Insan Sejahtera pada akhir tahun 2009 yang dibandingkan dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut. Dari data pada tabel tersebut, coba analisis perubahan laba kotor yang terjadi dari tahun 2009 ke tahun 2010. Untuk menganalisis perubahan laba kotor pada data tersebut, dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu dengan membuat tabel perubahan dengan menghitung selisih dari periode sebelumnya yang dikurangi dengan periode saat ini. Langkah yang kedua yaitu dengan menganalisis atau mengidentifikasi sebab-sebab atau faktor-faktor terjadinya perubahan atau kenaikan laba kotor tersebut. Nah, sebab-sebab atau faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama ada faktor penjualan, di mana analisisnya penjualan pada tahun 2010 sebanyak 275 juta rupiah yang dikurangi dengan jumlah penjualan tahun 2010 yang dikalikan dengan harga jual tahun 2009 sebanyak 250 juta, maka menghasilkan kenaikan laba kotor yang disebabkan oleh perubahan harga jual sebanyak 25 juta. Selain itu ada juga cara rumus, di mana rumusnya adalah QT2 dikali PR2 dikurangi PR1, di mana QT2 adalah jumlah unit penjualan pada tahun kedua atau tahun 2010, PR1 harga jual per unit pada tahun ke-1 atau tahun 2009, dan PR2 adalah harga jual per unit pada tahun kedua atau tahun 2010, sama dengan 2.500 unit dikali Rp110.000 dikurangi Rp100.000, menghasilkan kenaikan laba kotor yang sama yaitu sebanyak 25 juta. Lalu faktor yang kedua ada faktor penjualan. Jumlah penjualan tahun 2010 yang dikalikan harga jual tahun 2009 sebanyak 250 juta yang dikurangi dengan penjualan tahun 2009 sebanyak 200 juta akan menghasilkan kenaikan laba kotor yang disebabkan oleh perubahan penjualan atau perubahan volume penjualan sebanyak 50 juta. Lalu dengan cara rumus, PR1 dikali QT2 dikurangi QT1 sama dengan Rp100.000 dikali dengan 2.500 unit dikurangi 2.000 unit menghasilkan kenaikan laba kotor yang sama yaitu sebanyak Rp50 juta. Lalu faktor yang ketiga adalah harga pokok penjualan atau HPP. HPP pada tahun 2010 sebesar 230 juta yang dikurangi dengan jumlah penjualan tahun 2010 dikali HPP tahun 2009 sebesar Rp218.750.000 menghasilkan kenaikan laba kotor karena perubahan HPP sebanyak Rp11.250.000. Lalu dengan cara rumus QT2 dikali HPP2 dikurangi HPP1 menghasilkan kenaikan yang sama yaitu sebesar Rp11.250.000. Faktor yang keempat adalah faktor kuantitas harga pokok, di mana jumlah penjualan tahun 2010 dikali HPP tahun 2009 sebesar Rp218.750.000 yang dikurangi dengan HPP tahun 2009 sebesar 175 juta akan menghasilkan kenaikan laba kotor karena perubahan kuantitas HPP sebesar Rp43.750.000. Lalu dengan cara rumus HPP1 dikali QT2 dikurangi QT1 akan menghasilkan kenaikan laba kotor yang sama juga yaitu sebesar Rp44.750.000. Langkah yang ketiga atau langkah terakhir adalah menyusun dan membuat laporan perubahan laba kotor. Nah, di sini ada laporan perubahan laba kotor pada PT Insan Sejahtera untuk periode 31 Desember tahun 2009 dan tahun 2010. Di laporan ini dapat dilihat bahwa PT Insan Sejahtera itu mengalami perubahan kenaikan laba kotor sebesar 20 juta dari tahun 2009 ke tahun. Selanjutnya soal nomor 4, diketahui PT Aman Sentosa merupakan sebuah perusahaan
perusahaan yang menghasilkan dan memproduksi satu jenis barang yang memiliki laporan keuangan pada akhir tahun 2016 yang dibandingkan dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut. Berdasarkan laporan tersebut, hitunglah perubahan laba kotor dan buatlah analisis laba kotor pada perusahaan tersebut. Untuk menganalisis dan menghitung perubahan laba kotor, maka diperlukan beberapa langkah seperti soal sebelumnya. Oleh karena tabel perubahan dan tabel selisih sudah diketahui di soal, maka langkah selanjutnya adalah dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab. Faktor yang pertama adalah faktor penjualan. Penjualan tahun 2016 sebanyak 300.000 yang dikurangi dengan penjualan tahun 2016 lalu dikalikan dengan harga jual pada tahun 2015 sebesar 180.000 menghasilkan kenaikan laba kotor karena perubahan harga jual sebesar 120.000. Lalu dengan cara rumus QT2 dikali PR2 dikurangi PR1 maka menghasilkan kenaikan yang sama yaitu sebesar 120.000. Faktor yang kedua adalah volume penjualan. Jumlah penjualan tahun 2016 dikali harga jual tahun 2015 sebesar Rp180.000 dikurangi dengan penjualan tahun 2015 sebesar Rp150.000 akan menghasilkan kenaikan laba kotor karena perubahan penjualan sebesar Rp30.000. Lalu dengan cara rumus PR1 dikali QT2 dikurangi QT1 akan menghasilkan kenaikan laba kotor yang sama yaitu sebesar Rp30.000. 3. Faktor harga pokok penjualan HPP tahun 2016 sebesar Rp120.000 dikurangi jumlah penjualan tahun 2016 dikali HPP tahun 2015 sebesar Rp60.000 akan menghasilkan kenaikan laba kotor karena perubahan HPP sebesar Rp60.000. Juga dengan cara rumus QT2 dikali HPP2 dikurangi HPP1 juga akan menghasilkan kenaikan laba kotor yang sama yaitu sebesar Rp60.000. Keempat, faktor kuantitas harga pokok jumlah penjualan tahun 2016 dikali HPP tahun 2015 sebesar Rp60.000 dikurangi HPP tahun 2015 sebesar Rp50.000 akan menghasilkan kenaikan laba kotor karena perubahan kuantitas HPP sebesar Rp10.000. Juga dengan cara rumus HPP1 dikali QT2 dikurangi QT1 juga akan menghasilkan kenaikan laba kotor yang sama yaitu sebesar Rp10.000. Lalu langkah yang selanjutnya adalah membuat dan menyusun laporan laba kotor. Nah, di sini ada laporan perubahan laba kotor pada PT Aman Sentosa untuk periode 31 Desember 2015 dan 2016. Di sini dapat kita lihat bahwa PT Aman Sentosa ini mengalami kenaikan laba kotor dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar Rp80.000. Perubahan kenaikan tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu perubahan harga jual, perubahan kuantitas produk yang dijual, perubahan HPP, dan perubahan kuantitas harga pokok penjualan. Baik, perkenalkan, nama saya Natasha Putri. Di sini saya akan membahas pertanyaan nomor 5, yang mana laporan perhitungan laba rugi dari PT Selalu Sukses akhir tahun 2016 yang dibandingkan dengan 2015 yang menunjukkan informasi berikut. Nah, bisa kita lihat kan ada 2015, 2016, dan kenaikan harganya. Untuk penjualan bersih dari 2015 itu 400 juta dalam satuan rupiah, 2016-nya 483 juta dengan kenaikan 83 juta. Untuk harga pokok penjualannya itu 350 juta, 2016-nya itu 414 juta dengan kenaikannya 64 juta. Untuk laba kotornya 2015 50 juta, 2016-nya 69 juta dan kenaikannya itu 19 juta. Nah, jumlah barang yang dijualnya itu 2015 1000, untuk 2016-nya 1150, untuk kenaikannya 150. Harga jual per unitnya untuk 2015-nya itu 400 ribu, untuk 2016-nya 420 ribu, untuk kenaikannya itu 20 ribu. Nah, untuk harga pokok penjualan per unitnya itu 350 ribu, dengan 2016-nya itu 360 ribu dengan kenaikan 10.000 rupiah. Nah, kita akan membuat laporan perubahan laba kotornya di PT Sukses Selalu ya. Dan kenapa di pin warna kuning di kenaikan laba kotornya? Nah, untuk pembahasannya itu sama dari nomor soal nomor 1, 2, 3, dan 4 itu sama, ada 2 langkah. Langkah yang pertama itu yang kenaikan penjualannya disebabkan oleh, nah yang untuk langkah kedua itu kenaikan harga pokok penjualnya disebabkan oleh. Nah,
Bisa kita lihat di sini kenaikan harga jualnya itu karena di tabel sebelumnya sudah ada tabel untuk kenaikan harga, jadi tinggal dimasuk-masukin aja. Kenaikan harga jualnya itu 23.000 dan kenaikan kuantitas penjualan itu 60.000. Dijumlahkan menjadi 83.000 dan kenaikan harga pokok penjualannya yang disebabkan oleh kenaikan harga pokok per satuan produknya itu 11.500 dan kenaikan kuantitas harga pokok penjualnya itu 52.500 dijumlahkan lagi lalu dikurangkan dengan yang tadi yang kenaikan penjualan yang disebabkan olehnya dan sama ya 19 juta hasilnya untuk kenaikan laba kotornya. Jadi untuk tips untuk menganalisa laba kotor ini untuk kita sebagai mahasiswa itu bisa dengan selalu dan sering mengerjakan latihan soal seperti ini, maka secara lambat laun akan menjadi paham dan mengerti mengenai soal-soalnya. Untuk soal nomor 6 yaitu setelah menyelesaikan perhitungan-perhitungan di atas, maka muncullah sebuah pertanyaan yaitu berapa margin laba kotor yang ideal. Nah, jawabannya itu sebuah studi penelitian terhadap lebih dari 13.000 perusahaan membuktikan bahwa margin laba kotor rata-rata ideal di retail itu sekitar 53%. Tapi, margin pendapatan laba kotor ini bisa sangat bervariasi tergantung jenis produknya. Untuk produsen mobil dan truk, rata-rata margin laba kotor untuk kuartal akhir tahun 2020 adalah sekitar 14%. Untuk jasa konsultan, rata-rata 96% untuk periode yang sama. Margin pendapatan kotor yang tinggi umumnya menunjukkan bahwa uang yang banyak dari suatu produk. Sedangkan margin yang rendah berarti harga jual barang atau jasa tidak jauh lebih tinggi dari biasanya. Tetapi penting untuk diingat bahwa meskipun angka-angka ini bisa jadi referensi atau pedoman, margin laba kotor sangat bervariasi menurut industri dan ukuran perusahaan. Terima kasih.